ini adalah bayangan dari perjalanan kita dari bumi ke surga. Jadi kita akan melewati nebula sebelum kita sampai ke tahta Tuhan di New Jerusalem. Oke, ini adalah gambaran yang imaji manusia dapat gambarkan. Nah, ya, kita akan meninggalkan bumi. Ya, kita lewati matahari, dan ini matahari ya, ini matahari kita. Kita juga akan lewati nanti mataharinya. Ini perjalanan bukan main-main, ini bukan omon-omon. Seru ya. Dan kita akan berangkat dengan kecepatan yang ratusan kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ini gambaran dari bintang-bintang Orion sudah mulai kelihatan. Oke, kita sementara mendekati. Ini asik ya, dalam imajinasi aja nih seru. Apalagi aslinya. Teman-teman, kita harus ke surga. Amin. Seru nih, asik. Kita lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Ini seperti apa ya? Seperti lingkaran, seperti ini seperti gerbang. Bentuknya ini seperti gerbang, pintu masuk melewati nebula Orion. Lanjut perjalanan kita. Orang-orang bilang jaraknya antara nebula dengan bumi kita ini ada sekitar 500 tahun cahaya. 500 tahun cahaya menurut mereka ya. Nah, ini adalah bintang Orion ya. Kenal juga bintang yang 7 bintangnya. Ini bentuknya mirip seperti trapesium. Kita coba kelilingi bersama ya. Mari kita kelilingi bersama ya. Wah, indah sekali. Kita nanti akan lewat sini, teman-teman. Kita masuk melalui gerbangnya, melewati Orion. Sampailah kita ke New Jerusalem, kota Allah kita. Ini masih imajinasi manusia yang bisa gambarkan ya. Dan saya imani dan yakini aslinya itu lebih lebih mind blowing lah pokoknya. Ya, dasar dari kota Allah ini dari permata-permata yang mahal sesuai dengan firman Tuhan. Inilah bait suci Allah kita yang di dalam kitab Ibrani. Bait suci yang ada di bumi ini adalah gambaran dari bait suci yang ada di surga, ada di atas gunung Allah kita. Masuk di dalam sebelah dalam bait suci itu, dalam bilik yang maha suci ada hukum Tuhan seperti gambaran. Jadi bait suci yang ada di bumi adalah gambaran dari bait suci yang ada di surga. Kita memang tidak ada di sana secara fisik, tetapi secara iman kita harus menyadari bahwa kita sedang dihadapkan Tuhan kepada hukum. Dan kita adalah orang berdosa, dan hukum itu menuntut kematian kita. Jadi bayangkan kita tanpa perantara sendiri di hadapan, lalu hukum itu menyingkapkan dosa-dosa kita, dan hukum berkata orang berdosa harus mati. Ya, ini lihat gambaran dari gambaran imajiner ya. Orang ini dia tertunduk lesu, gambaran dari kita. Kalau kita berdosa, begitulah kita malu di hadapan Tuhan. Tapi lihat, ada seorang imam besar di sampingnya yang membela dia. Ya, kita yakini imam besar kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Yesus Kristus sendirilah imam besar kita. Kita memang tidak layak ya, karena kita orang berdosa. Tapi Tuhan membenarkan kita kalau kita mau datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengangkat tangannya
Ketika hukum itu menuntut kematian kita, Tuhan menunjukkan tangannya. Tuhan berkata, "Lihat, inilah tanganku yang sudah dipakukan dan sudah tercurah darah. Orang ini memang harus mati, tetapi lihatlah, aku sudah mati bagi dia." Wah, keren. Puji Tuhan. Oke, maka begitu juga pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, dia akan selesai melakukan perantaraannya di bait suci surgawi, maka dia akan keluar dari sana, dia akan membuka jubah keimamatannya dan menggantinya dengan jubah kerajaannya, lalu dia akan datang menjemput kita. Wah, seperti kita lihat dalam gambaran ya, imajinasi ini ya, berlaksa-laksa malaikat-malaikat mengiringi kedatangan Yesus yang kedua kali hanya untuk menjemput kita. Betapa berharganya itu, betapa berharganya kita, bukan? Ya, begitu juga kedatangan Tuhan nanti akan melewati kembali nebula Orion, mendekat ke bumi. Jutaan berlaksa-laksa malaikat-malaikat mengiringi kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau roh nubuat berkata, dari jauh kedatangan Tuhan ini seperti kepalan tangan cahayanya. Gambaran kedatangan Tuhan itu dari jauh kita lihat seperti ada cahaya yang samar-samar, seperti awan, seperti kepalan tangan besarnya. Makin lama makin terang. Orang-orang tidak tahu itu apa, tapi kita yang mengetahui tanda-tandanya, kita tahu bahwa itu adalah kedatangan Tuhan kita. Dia masuk ke dalam solar system kita, dia lewat matahari, dia melewati matahari kita, sementara mendekat ke bumi, semakin mendekat, dan semua mata akan melihat Tuhan Yesus. Semua mata, yang punya mata pasti akan melihat. Jadi Tuhan Yesus waktu kedatangan yang kedua kali, dia tidak sembunyi-sembunyi. Dia datang dari timur ke barat. Bayangkan seluruh malaikat bersama-sama dengan Tuhan. Itu langit-langit ini gak ada space, semua malaikat semua menjemput kita. Jadi yang punya mata pasti akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Semakin terang, dan kita tahu itu adalah kedatangan Tuhan kita, dan kita tahu itu adalah Tuhan kita. Jadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali itu, ada orang-orang yang hidup yang tidak mengalami kematian. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 mengatakan, maka kita yang hidup, tubuh kita ini akan diubah dalam tubuh kemuliaan, siap menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan sanak saudara kita yang masih mati di dalam Tuhan juga akan bangkit. Itulah kebangkitan pertama. Dan kita akan bersama-sama menyambut Tuhan di angkasa. Jadi ke surga itu tidak saling mendahului. Saudara-saudara kita yang udah meninggal, dia tidak di surga, di bumi ini. Dan Tuhan akan bangkitkan dan akan bersama-sama dengan kita menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mengimajinasikannya aja luar biasa. Semoga kita tetap setia dan siap sedia menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam cerdas iman.